Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan materi mengenai gerak melingkar. Nah, kali ini kita akan membahas karakteristik gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Kita mulai. Nah, seperti tadi yang telah disinggung, kita akan membahas GMB dan GMBB. Yang pertama kita akan membahas analogi dan hubungan GLB dan GMBB. Seperti halnya gerak lurus, GMB juga hampir sama, tapi perbedaannya terdapat pada lintasannya. Gerak lurus, seperti namanya, lintasannya berbentuk lurus atau garis panjang. Nah, sedangkan GM atau gerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran. Berikut persamaan dari GLB dan GMBB. Nah, ini dia. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan gerak lurus, yaitu bagian GLBB. Pada GMBB juga terdapat gerak melingkar berubah beraturan. Perbedaannya terdapat pada kecepatannya. Pada GMBB, kecepatan yang ditinjau adalah kecepatan sudut. Mengapa demikian? Karena lintasan pada GMBB berbentuk lingkaran, sehingga kecepatan yang ditinjau adalah omega atau kecepatan sudut. Selain itu, jaraknya tidak berbentuk S, atau S ini biasanya dipakai untuk jarak pada lintasan yang lurus. Nah, pada lintasan yang melingkar, kita memakai theta atau besar sudut, karena lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, hubungannya yang pertama pada kecepatan, yaitu omega dikali R atau jari-jari, sedangkan pada percepatan, yaitu percepatan dikali jari-jari, dan pada jarak adalah besar sudut dikali jari-jari. Nah, ini dia karakteristik atau ciri-ciri pada gerak melingkar beraturan. Nah, yang pertama, bentuk lintasannya selalu lingkaran atau melingkar. Nah, namanya juga gerak melingkar beraturan ya. Kemudian T atau waktunya sama dan tetanya sama atau besar sudutnya sama. Kemudian V-nya tetap dan arahnya berubah karena ini merupakan gerak melingkar beraturan sehingga V-nya akan tetap baik di awal atau di akhir, kecepatannya akan sama, tidak ada perubahan, baik itu melambat atau mempercepat. Besar dan arah omeganya atau kecepatan sudutnya akan tetap. Nah, ini hampir sama penjelasannya seperti V atau pada kecepatan linear, karena ini merupakan gerak melingkar beraturan, sehingga dimanapun, kapanpun, maka kecepatan sudutnya akan tetap sama. Kemudian, besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap, ya, karena ini merupakan gerak melingkar beraturan. Kemudian tidak ada percepatan sentripetal atau sama dengan 0, kemudian tidak ada percepatan atau sama dengan 0, kemudian percepatan total sama dengan percepatan sentripetal. Nah, ini dia persamaannya. Yang pertama, omega atau kecepatan sudut, yaitu perubahan posisi sudut dibagi dengan waktu. Kemudian ada perubahan posisi sudut, ini tinggal dibalikan saja ya. Ini mah perubahan persamaan secara matematis saja. Kemudian posisi sudut akhir dikurangi posisi sudut awal sama dengan omega theta. Nah, ini adalah penjabaran dari delta theta atau perubahan posisi sudut. Kemudian, jika kita mencari posisi sudut akhir, maka kita dapat memindahkannya untuk posisi sudut awalnya ke ruas sebelah sini. Theta 0 sama dengan posisi sudut awal, satuannya radian. Theta T sama dengan posisi sudut akhir, satuannya radian.
Delta theta merupakan perubahan posisi sudut satuannya radian, kemudian omega sama dengan kecepatan sudut satuannya radian per second, kemudian yang terakhir ada T atau waktu satuannya S atau second. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik ini GMBB ya. GMBB. Nah, bentuk lintasannya lingkaran, tentu karena ini merupakan gerak melingkar. T-nya sama, tapi besar sudutnya akan berbeda. Kemudian besar dan arah V-nya berubah. Nah, sama dengan kecepatan sudutnya juga berubah. Hal ini terjadi karena terdapat percepatan di mana gerak pada lintasan lingkaran ini dia berubah beraturan. Jadi dia dapat melambat atau mempercepat gerakannya sehingga V dan omega-nya itu berbeda atau berubah. Kemudian besar sentripetalnya berubah tapi arahnya tetap. Ya, kemudian percepatan sentripetalnya tetap dan arahnya berubah. Besar dan arah percepatannya sama. Maka percepatan total sama dengan percepatan sentripetal pangkat 2 ditambah percepatan tangensial pangkat 2 diakarkan. Nah, untuk memperjelas kita bahas persamaannya. Nah, berikut persamaan pada GMBB. Yang pertama, ketika kita mencari kecepatan sudut akhir, maka persamaannya kita menggunakan percepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dan dikali dengan waktu. Maka kecepatan sudut akhir akan kita ketahui melalui persamaan ini. Nah, kemudian ketika kita mencari percepatan sudut akhir, juga kita dapat mencari menggunakan persamaan yang ini. Di mana omega pangkat 2, T sama dengan omega pangkat 20, ditambah 2A dikali theta. Nah, sedangkan untuk mencari posisi sudut pada GMBB, kita dapat menggunakan persamaan omega 0 atau kecepatan sudut awal dikali dengan T ditambah setengah AT pangkat 2, sehingga kecepatan sudut totalnya dapat kita cari menggunakan persamaan percepatan sentripetal pangkat 2 ditambah percepatan tangensial pangkat 2. Nah, itulah persamaan dan juga hubungan dari GMB dan GM. Gerak lurus beraturan dan gerak melingkar beraturan. Kemudian gerak lurus berubah beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi